Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk energi divine masculine dan divine feminim ya. Divine masculine kita lihat energi untuk di bulan Agustus ya. Dan ini energinya bisa cepat bisa lambat ya, sesuai dengan energi personal ya, masing-masing beda-beda. Jadi mungkin ada yang sudah terjadi, ada yang baru mau menuju dan nanti menuju ya. Jadi bisa kalian menyesuaikan dengan energi kalian ya. Energi maskulin ya. Tetapi sebelumnya ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, yang buruknya diabaikan aja, dibuang aja ya, atau bisa kamu pakai untuk mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi, ataupun juga bisa kamu mencari ya solusi dan bisa kamu mengintrospeksi diri kamu agar kepribadian kamu jauh lebih baik di hari mendatang. Dan kalau kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa langsung menghubungi saya. Saya sudah terterakan link WA saya di deskripsi. Bisa langsung ke di deskripsi dan bisa langsung menghubungi WA saya. Dan linknya sudah ada di situ, tinggal kalian menghubungi dan itu berbayar. Dan kalau kalian ingin juga melihat readingan-readingan yang sudah saya bacakan, bisa langsung di playlist ya. Semua ada di situ. Tetapi kalau memang belum ada, berarti belum saya readingkan ya. Oke, kita langsung saja ya. Berikan energi kamu orang yang ingin kamu fokuskan ya, untuk di-readingkan ya. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Energi divine masculine. Apa yang terjadi dengan masculine ya? Ada yang bertanya, Kak, apa bedanya divine masculine, divine feminine? Itu energi. Masculine itu bukan berarti cowok saja, tetapi siapa yang mengotoriter ya. Siapa yang lebih dominan itu maskulin, entah perempuan entah laki-laki ya, tidak mengenal gender. Kamu bisa lihat siapa yang lebih agak sedikit strong itu maskulin ya. Sedangkan yang feminim itu sisi kewanitaan yang agak sedikit menjadi korban ataupun sedikit lebih bisa mengalah ya. Kamu bisa menyesuaikan energinya di situ. Kalau kamu agak strong daripada pasangan kamu, berarti kamu maskulin. Ya, jadi bisa menyesuaikan. Walaupun kamu cowok dan kamu lebih banyak mengalah dibandingkan cewek kamu, berarti kamu energi divine feminim ya. Dan ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Jangan sampai nanti kamu berpikir dia lebih strong, tapi kok readingannya sama, energinya kok sama ke saya gitu. Berarti itu kamu di feminine maskulin ya. Walaupun memang kamu merasa bahwa terkadang orang bilang saya ini sudah mengalah, padahal tapi kok saya maskulin ya. Iya, itu menurut kamu. Menurut energi kamu kasar, kamu dominan, kamu otoriter ya. Biasanya itu orang lain yang menilai kita, bukan pribadi kita yang menilai kita sendiri ya. Karena energi itu ke orang lain ya. Jadi orang lain punya, kalau kamu mungkin merasa dia biasa aja, tetapi ternyata dia kalem ya. Tapi ternyata di sisi di balik energinya dia sangat strong, sangat keras, sangat kaku, sangat dia itu di feminim. Jadi hati-hati ya, jangan hanya lihat dari sisi luarnya aja, tapi dalam hati manusia ya, dalam hati kepribadian seseorang. Ya, karena banyak orang yang pendiam, hatinya kaku, beku, keras ya. Tuh, kita lihat dulu. Jadi jangan hanya lihat di casingnya doang, pendiam-pendiam, kalem, iya, padahal hatinya sangat strong negatif ya, bukan strong positif. Kalau strong positif ya nggak apa-apa, tapi setiap di mana-mana mau strong positif negatif, siapa dominan itu maskulin ya, yang lebih agak sedikit membuat energi kita habis.
Kamu fokuskan aja dengan orangnya ya. Nanti energinya kita lihat apakah kamu maskulin atau feminin, bisa kamu menyesuaikan di situ sesuai dengan kartu. Kita lihat kondisinya apa yang terjadi untuk divine masculine. Oke, kita lihat dulu yang sudah dibuka-buka nih kartunya nih. Saya lihat dia ada hubungan triparti ya. Dia mempunyai orang lain selain kamu ya. Entah ini sudah berkeluarga ataupun masih pacaran ya. Saya lihat orang ini meninggalkan kamu karena dia kecewa ya. Dia kecewa dengan sikap kamu juga ya. Ada beberapa dari kalian yang sudah berkeluarga dan hampir pisah ya, mungkin malah sudah bercerai, dan karena triparti ya, dia mempunyai orang ketiga, tetapi saya lihat di sini orang ketiganya pun meninggalkan dia ya. Dia itu sebenarnya ini merindukan kasih sayang dari siapapun ya, terutama pasangan, tetapi dia mendapatkan itu dari kamu karena saya lihat kamu juga orangnya agak strong ya, agak sedikit prinsip, dan dia pun begitu sama, jadi energinya hampir mirip. Ya ibaratkan nggak ada yang mau mengalah ya, sehingga satu agak sedikit childish ya, artinya pacarannya masih childish ataupun hubungan berpasangan ini masih childish ya. Jadi ada yang satu sudah lebih ingin menjadi dewasa, tetapi tetap sisi kecildisannya masih ada. Tetapi yang satu ini memang sudah nggak bisa, ini childish sekali, mau dimengerti tapi tidak mau dimengerti ya. Divine masculine ini nggak mau sama sekali mau mengerti orang. Kesalahan sedikit dia besar-besarkan ya, dan tidak mau mencari solusi, hanya mau mencari kesalahan orang dan habis itu pergi lari dari masalah. Maunya di sisi benar walaupun dia salah ya. Toh dia tidak mau juga memberikan maaf dan tidak mau juga menerima maaf ya. Agak diam orangnya, tetapi hatinya sangat kaku, keras, dan otoriter. Ada terjadi kekerasan ya, kontak fisik saya lihat seperti itu antara kamu dan dia, sehingga agak sedikit bimbang juga kamu untuk kembali kepada dia. Kamu selalu berserah kepada universe ya, saya lihatnya seperti gitu. Ada beberapa yang sudah mempunyai anak, tetapi saya lihat kamu fokus aja ke anak. Kalau pacar kamu atau pasangan kamu tidak mau berubah ya, ya begitu. Ini yang saya bilang kenapa pacar ya, karena ada yang hamil ya, tetapi pacarnya malah meninggalkan ya, menuduh selingkuh ke kiri kanan, bukan anaknya gitu ya, menuduh ya intinya tidak mau disalahkan aja dan mau hilang tanggung jawab gitu. Kamu lebih enjoy aja, kalau memang dia mau tanggung jawab silahkan, kalau tidak ya sudah gitu ya. Kamu gak orangnya berpikiran positif aja. Kalau memang dia merasa bahwa itu darah dagingnya silahkan, kalau tidak ya sudah, biar saya yang menafkahi membesarkan anak ini sendiri ya. Karena memang ada perdebatan untuk aborsi, saya lihat seperti gitu. Dan kalau kamu berumah tangga, saya lihat kamu ya sudah sampai di ranah keluarga, tetapi pasangan kamu itu orangnya tidak mau mendengar keluarganya, tidak mau menerima nasihat, pokoknya dia keras hati, ingin pisah ya, dikarenakan ya tadi triparti itu. Tapi sekarang dia menyesal karena tripartinya meninggalkan dia ya, sama seperti yang sudah lahiran ataupun mungkin hamil ya. Dengan adanya sedikit bentrok antar keluarga dan kata-kata yang kurang bagus, kalian tidak bisa bersatu ya. Malah keluarga bilang ya udah nanti saya yang tanggung jawab, kalau memang kamu tidak mau menanggung jawab, kalau kamu tidak mau bertanggung jawab, biar keluarga dari divine feminine yang membesarkan ya. Saya seperti gitu, tidak terlalu mau ribut ambil pusing ya. Kalau kamu dan mereka tahu karma itu selalu ada, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, tidak terlalu mau ribut, tidak mau terlalu urus orang-orang childish, dan tidak mau mengurusi orang-orang yang berenergi negatif.
Kamu lebih enjoy dan lebih peka aja dengan orang-orang yang di sekitar kamu. Kamu lebih bisa beradaptasi walaupun memang aib kamu sudah dibongkar oleh maskulin ya. Kamu santai aja saya lihatnya ya. Sekarang maskulin malah kesepian ya, dia berkuar-kuar untuk pembelaan tetapi malah orang menilai karakter dia bagaimana. Ya seperti begitu, dia kekurangan ekonomi ya, artinya dia ingin memperbaiki ekonomi tapi tetap saja ekonomi itu tidak akan datang ke dia. Kenapa? Karena dia menolak energi positif ya, hatinya selalu dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan sakit hati. Padahal kalau mau dibilang dia ini orang baik, cuman terlalu kaku. Kenapa? Ada beberapa dari dirinya terkena black magic sehingga kaku ya, mau melangkah susah. Hatinya oke, dia ingin ke kamu meminta maaf ya, tetapi nggak bisa. Kenapa? Ya karena tertahan, entah dia yang pakai entah kiriman ya. Jadi nggak bisa aja ya. Saya lihat di sini dia memang ada beberapa yang memakai black magic untuk ya kalau mau dibilang pesugihan ataupun kekayaan. Itu yang membuat dia tambah tidak menjadi bisa mengontrol emosi ya, akhirnya ribut-ribut dengan pasangan karena tidak bisa, ya artinya dia nggak bisa beradaptasi atau bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa beradaptasi dengan black magic itu walaupun dia yang meminta ya. Dan saya lihat pun kalau dia dikirim berarti hatinya kalau dengan kamu panas ya, tetapi kalau jauh rindu ya, tetapi kalau ingin melangkah nggak bisa, kakinya tertahan ya, ingin pisah ya. Jadi pola pikirnya itu kayak seakan-akan mau lari dari permasalahan bukan mencari solusi, sampai kamu juga kadang bingung kenapa ada manusia model begini yang nggak punya hati ya. Tetapi memang kenyataannya bukan karena tidak punya hati tapi karena black magic itu ya. Jadi bagaimana caranya ya sudah diabaikan aja, kamu selalu berpikiran positif. Karena kalau kamu ingin melawan black magic itu ya harus mempunyai orang-orang yang bisa dan dia pun mau mengeluarkan. Kalau dia sendiri tidak ingin mengeluarkan black magic itu dalam dirinya dan dia selalu dipenuhi dengan kebencian, ya sama aja siapapun orang yang berilmu tinggi itu nggak bisa. Karena itu kan dari diri kita. Orang itu membantu kalau dirinya pun mau mengeluarkan ya. Kalau tidak ya tidak, tetap aja di situ walaupun ilmu tinggi berguru dengan siapapun nggak bisa ya. Itu dari dia, dan toh sebenarnya nggak perlu guru. Kalau dia mau melepaskan, dia mau hidup bahagia, dia mau menjadi pribadi yang lebih baik dan mau memperbaiki diri, mengintrospeksi dirinya, pasti bisa sebenarnya. Itu sebenarnya black magic apapun ya. Kalau dia bahagia, dia dipenuhi dengan sukacita, rasa bersyukur ya, tetap aja bisa keluar ya. Sebenarnya tidak perlu orang lain, itu pribadi, bukan orang lain sebenarnya ya. Itu harus pribadi. Kalau pribadinya sendiri tidak bisa ya mau bagaimana lagi ya. Entah mau kiriman, entah dia pakai gitu ya. Dan saya lihat di sini memang dia stres bagaimana caranya mau mengeluarkan ya. Dia tahu itu dia dikelilingi dengan ilmu hitam ya, tetapi ya bimbang juga karena kondisinya sekarang dia lagi butuh, dia mau melepas